Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan SDT Manbaul Hikmah, yaitu Bapak Kiai Haji Agus Salim Mata'anallahu bitul hayati syarifah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan diberikan keberkahan dalam hidup beliau. Yang saya hormati juga Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Nurul Fadilah, yang semoga Allah menjaga kesehatan beliau dan selalu diberikan kesabaran dalam membimbing kita sebagai anak, sebagai murid-muridnya. Yang saya hormati juga rekan seperjuangan, yaitu guru-guru SDT Manbaul Hikmah dan adik-adik semuanya, adik-adik kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 yang kakak banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah lagi dalam acara penguatan PAI di pekan yang kedua. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah mulai ya, pekan pertama, sekarang pekan kedua. Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Kita mulai kegiatannya. Tapi sebelum itu kakak akan nanyakan dulu nih. Kemarin kan kita udah mulai ya, pekan pertama. Apa ayo pembahasannya di pekan pertama? Di pertemuan kita Jumat kemarin, apa ayo? Masih ada yang ingat? Nah, iya betul, yaitu pembahasan tentang rukun Islam dan rukun iman. Yang malaikat Jibril datang tuh kepada Nabi terus bertanya, "Akhbirni anil Islam." Maka Nabi menjawab, "Al-Islamu antasyhadu alla ilaha illallah," sampai akhir. Terus Nabi malaikat Jibril juga bertanya tentang iman dan tentang hari kiamat juga beliau bertanyakan. Nah, tuh. Nah, sekarang anak-anak, rukun Islam. Coba kakak mau bertanya lagi. Rukun Islam ada berapa? Ada? Iya betul. Rukun Islam ada 5. Satu apa? Syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi anak-anak, kalau kita pengen jadi orang Islam harus syahadat dulu enggak? Kalau pengen jadi orang Islam harus syahadat dulu apa enggak? Ya kalau orang kafir, orang Kristen pengen masuk agama Islam, ya harus syahadat dulu. Kalau kita itu dikatakan nggak usah, kita otomatis karena orang tua kita Muslim, bapak kita orang Islam, ibu kita orang Islam, maka anak yang keluar dari keduanya itu otomatis masuk udah jadi orang Islam. Harus syahadat dulu nggak? Ya nggak perlu, udah langsung jadi anak orang dan udah langsung jadi orang Islam. Kalau saya mau syahadat ya nggak apa-apa, kamu syahadat ya nggak apa-apa, syahadat, belajar mengucapin 2 kalimat syahadatnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tuqimus shalah, mendirikan sholat. Nah ini pembahasan kita hari ini, sholat. Bagaimana anak-anak hari ini? Subuh ini tadi udah sholat subuh belum? Wah iya bagus sip, Alhamdulillah udah pada sholat subuh. Nah itu jangan ditinggalkan, oke anak-anak, jangan ditinggalkan sholat subuhnya. Dan sholat-sholat yang lainnya juga, sholat 5 waktunya itu jangan ditinggalkan ya anak-anak. Nah tapi kalian tahu nggak, kalau sebelum sholat kita harus ngapain? Harus berwudu dulu. Nah itu ya, kita penting, kita harus tahu dulu wudu dulu ya sebelum sholat. Nah ini pembahasannya, pokok pembahasan kakak hari ini, yaitu pertemuan kita kali ini, yaitu tentang wudu ya. Gimana, udah pada bisa belum wudunya anak-anak? Bisa? Coba kakak mau nanya, rukun wudu ada berapa yo? Yang wajib dilakukan saat kita berwudu itu ada berapa? Ada 6. Iya bagus sip. Rukun wudu atau yang wajib dibasuh yang wajib kita lakukan saat wudu itu ada 6.
Oke, kakak akan bacakan, ada di kitabnya, ya ini kitab takbirat. Kakak bacakan ya. Wa furudul wudu sitatu asya. Dan fardu-fardunya wudu atau sesuatu yang wajib kita lakukan saat berwudu itu ada 6, atau rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Oke anak-anak, apa yang pertama? An-niyatu inda ghusli wajhi. Yang pertama adalah niat saat basuh wajah. Yang pertama tuh niat. Oke. Rukun wudu yang pertama apa? Niat. Niatnya kapan? Inda ghusli wajhi, saat basuh wajah. Tuh, jadi saat kita basuh wajah. Nah, di situ niatnya anak-anak ya, bukan pas mau wudu buka keran niat Bismillahirrahmanirrahim wudu. Nah, bukan di situ niatnya, oke. Tapi niatnya itu saat kala basuh wajah. Niatnya dalam hati. Oh, itu wudu, Pak. Nah, di situ paham ya? Saat basuh wajah. Saat kumur-kumur Kak? Enggak. Tapi saat basuh wajah. Oke anak-anak, ingat itu. Niat. Yang pertama, rukun yang pertama dari wudu adalah niat. Kapan niat? Saat basuh wajah. Yang kedua, ghusl wajhi, membasuh wajah. Nah, tadi kan niat. Pertama tuh niatnya kapan? Saat basuh wajah. Yang kedua apa? Yaitu basuh wajahnya itu. Paham ya? Rukun yang pertama adalah niatnya saat basuh wajah. Yang kedua, rukun yang kedua adalah basuh wajah, membasuh wajah. Yang ketiga apa anak-anak? Wa ghusl yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku. Tuh, sampai sini. Siku mana? Yang ini atau yang ini? Ayo, siku. Nah, siku yang ini ya, pinter. Nah, kita harus basuh tangan kita dari sini ujung sini sampai sini. Siku dilebihin tapi ya anak-anak, oke. Jangan pas banget di sini siku enggak, tapi harus dilebihkan sampai sini. Oke, anak-anak wudunya. Nah, ini cara wudu yang benar, dan semuanya ini harus terbasuh. Kulitnya, bulu-bulunya nih yang ada nih itu harus kebasuh sama air semua, kanan dan kirinya. Oke anak-anak, itu rukun wudu yang ketiga ya. Yang keempat apa? Wa mashu ba'di ra'si, membasuh sebagian kepala. Nah, ini sebagian kepala kita basuh ya anak-anak tuh. Oke. Kok saya mau semuanya Pak, saya basuh semuanya? Iya, enggak apa. Oh, bagus malah itu. Oke. Malah sunnahnya semuanya, wajib separuhnya kalau Imam Syafi'i, dan sunnah semuanya. Oke, dapat pahala sunnah juga kalau basuh semuanya. Oh, saya mau mandi Kak. Tapi yang benar wudunya ya, jangan dipasukin ke air kepalanya. Biasa aja, paham? Basuh yang benar. Oke, biar bagus. Nah, lanjut yang ketiga, yang ke berapa sekarang? Yang kelima yaitu wa ghuslu rijlain ila ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki ini ya anak-anak yang di pergelangan ini ya, kaki, oke. Bukan yang lutut, ini lutut, paham? Tapi yang di bawah ini mata kaki, tapi harus dilebihkan, oke. Harus sampai di atas mata kaki. Itu harus kebasuh semuanya, jari-jari kakinya, kulit yang terhalang sama ini tuh sama kuku harus kebasuh juga. Oke anak-anak, biar wudunya sah. Yang terakhir apa? Yang terakhir wa tartibu ala ma dzakarnahu, yaitu tertib. Yang terakhir yang keenam adalah tertib. Jadi harus tertib tuh, nggak boleh ngacak anak-anak. Oh Pak, saya mau cuci tangan dulu Kak. Cuci tangan baru ke wajah. Nggak bisa, oke. Harus wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Oke anak-anak, itu harus tertib. Loh Kak, kalau kumur-kumur gimana Kak? Kuping. Nah, kalau kumur-kumur, basuh hidung, kuping itu sunnah. Tapi yang wajibnya ini yang 6 perkara ini. Rukun wudu ada 6, aku ulangin. 1 apa? Niat. 2 membasuh wajah. 3 membasuh kedua tangan sampai siku. 4 membasuh bagian kepala. 5 membasuh kaki sampai mata kaki. Yang ke-6 adalah tertib. Nah, ini ya, ingat anak-anak, oke? Dicatat ya di buku tulisnya itu, oke? Nah, ini wudu. Nah, sekarang Kakak mau menjelaskan tentang keutamaan wudu. Kenapa sih kita Kak dianjurkan banget untuk berwudu? Nah, itu sangat dianjurkan kita untuk berwudu, apalagi mau sholat, yaitu syarat sahnya sholat. Kita mau sholat kita sah ya kita harus wudu dulu, dan wudunya harus benar anak-anak. Nggak boleh
boleh asal-asalan wudhunya, harus kebasuh semuanya, harus rata, oke? Nggak boleh asal-asalan tuk 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 tuk. Pokoknya cepat-cepat buru-buru. Ya, percuma sholatnya, enggak sah jadinya, oke? Nah, salah satu keutamaan wudhu adalah kakak jelaskan wafil hadis sahih, ada terangan di hadis sahih bi anna man tawaddu'a fa sanal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian wudunya diperbagus, maksudnya apa? Sunnah-sunnahnya dilakukan, basuhnya juga bagus, rata, basuhnya syarat-syaratnya yang 6 ini, yang 6 perkara ini dilakukan semuanya, maka apa? Kharaja jami'ul khotoya, maka keluar semua kesalahan-kesalahan dia, keluar semua dosa-dosa dia, min a'dha'i, dari anggota tubuhnya. Jadi semua, kalau kita berwudu, wudu kita bagus, maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan kepada Allah itu akan berguguran bersama dengan air-air yang jatuh itu dari anggota-anggota badan kita akan berguguran. Paham anak-anak? Itu salah satu keutamaan wudu, menggugurkan dosa-dosa kecil. Wa dakhala fi shalah naqiyan minadz dzunub, dan dia masuk ke dalam sholat, maksudnya tatkala dia sholat dia sudah bersih dari dosa. Tuh, alhamdulillah, dari wudunya kita dosa-dosanya udah berguguran, ditambah sholat lagi, Allahu Akbar, itu dosa-dosa berguguran juga. Kalau sholat, ya Allah, ya apa, gimana nggak bersih coba dari dosa? Maksudnya dosa-dosa kecil ya anak-anaknya. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha. Nah, ini dosa kecil kita kan banyak, hampir tiap hari mungkin kita melakukan dosa-dosa kecil. Makanya dengan berwudu, insya Allah dosa-dosa kita berguguran gitu. Paham ya anak-anak? Dan kita sholat juga, dosa-dosa kita juga berguguran. Insya Allah kalau kita seandainya 5 kali wudu sehari atau dan sholat 5 kali sehari, maka niscaya insya Allah bersih dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satu keutamaan wudu, apa? Menggugurkan dosa. Ada lagi salah keutamaan berwudu, apa itu? Dikatakan barang siapa yang memperbaiki wudunya, maka sesungguhnya dia sudah memperbaiki sholatnya. Kalau wudunya bagus, insya Allah sholatnya juga bagus. Kalau wudunya acak-acakan, maka lihatlah anak-anak, lihat anak yang wudunya acak-acakan, tuk asal-asalan, maka sholatnya nggak bagus. Maksudnya apa? Paling sholatnya juga bercanda. Kenapa? Karena dari wudunya udah nggak bagus. Tapi kalau anak yang wudunya udah bagus, rapi, bersih, insya Allah sholatnya juga bagus. Dia sholatnya nggak bercanda, nggak main-mainan, dia sholatnya khusyuk insya Allah. Dan barang siapa yang sudah memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhiratnya. Kalau sudah sholatnya bagus, insya Allah urusan dunia kita dijamin sama Allah. Jangan khawatir kelaparan. Enggak, Allah yang jamin. Kalau seorang hamba sholatnya bagus, insya Allah urusan dunianya dilancarkan sama Allah. Paham ya? Meskipun gak jadi orang kaya, tapi cukuplah kebutuhan dia sehari-harinya. Kenapa? Karena dia sholatnya bagus, akhirnya Allah mencukupi kehidupannya. Itu salah satu keutamaan wudu. Dan ada juga Allah juga berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, yang isinya, ya Musa, hendaklah kamu selalu dalam keadaan berwudu. Maka jika tertimpa kepadamu sesuatu, jika menimpa kepadamu sesuatu, sedangkan kamu dalam keadaan tidak berwudu, maka jangan kamu salahkan siapa-siapa kecuali dirimu. Kamu kan anak-anak? Dalam artian, kalau kita punya wudu, niscaya insya Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita dari segala macam bahaya. Insya Allah. Itu keutamaan berwudu. Kenapa kok Allah menjaga kita? Karena Allah senang. Allah senang sama orang-orang yang suka bersuci, sama orang-orang yang punya wudu. Allah senang. Makanya Allah menjaga mereka. Kakak pernah kejadian, kakak pernah ya, kakak tuh kalau di pondok dulu, kalau mau tidur wudu dulu. Diajarin sama guru, mau tidur wudu, mau main bola wudu dulu kakak. Kalau mau main bola, mau keluar dari pondok, mau ke pasar wudu dulu. Ya apalagi mau sholat ya harus wudu ya anak-anak. Dalam artian apa? Dalam artian kalau wudunya batal, kakak diajarin kalau wudunya batal langsung wudu lagi.
habis dari kamar mandi, habis kencing, ya wudhu lah lagi, jangan sampai dalam keadaan hadas terus. Nah, kakak pernah nih di rumah sini, setelah kakak pulang ke rumah, kebiasaan punya wudhu dari pondok, punya berwudhu terus tuh kebiasaan sampai dibawa ke rumah. Nah, akhirnya apa? Kakak pernah suatu ketika kakak mau main futsal sama teman-teman kakak di rumah, mau main futsal, tahu-tahu lagi naik motor, kakak udah ngesen ke kanan, teman kakak yang bawa ya udah ngesen ke kanan, udah mulai belok ke kanan, tahu-tahu ada orang yang nyambut dari belakang, kencang banget bawa motornya, dan alhamdulillahnya nggak kena, tapi udah tipis banget, hampir nyenggol itu, dia bawanya kenceng banget, padahal kakak udah dari tengah minggir, udah mau minggir itu, dia malah nerobos dari samping kanan. Kaget kakak, tapi alhamdulillah enggak kenapa-kenapa, enggak kecelakaan. Dan tahu yang kakak ingat waktu itu apa? Alhamdulillah ya Allah, tadi sebelum berangkat wudhu dulu. Ya mungkin ini karena kakak tadi wudhu dulu, jadinya alhamdulillah dijaga sama Allah, nggak jadi kecelakaan. Tuh itu ya, alhamdulillah. Makanya kita biasakan ya anak-anak, kita biasakan, apalagi kita thalibul ilm, kita seorang yang menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, apalagi ya maka kita harus dalam keadaan suci, harus keadaan punya wudhu, biar gampang tuh ilmu masuknya. Karena apa? Karena ilmu itu suci seperti susu, putih bersih. Digambarkan ilmu itu seperti susu, putih bersih. Dan kita ini wadahnya, kita ini gelasnya. Kalau susu dimasukin ke gelas yang bersih, enak nggak diminumnya? Enak. Tapi kalau susu dimasukin ke wadah yang kotor, gelasnya kotor, baik debunya, banyak sawangnya. Kenapa? Karena nggak dicuci. Kira-kira enak nggak diminumnya tuh susu? Nggak ada yang mau minum. Paham ya anak-anak? Dan begitu juga kita sebagai wadahnya ilmu, ya kita harus sebelum belajar kita harus punya wudhu dulu, kita harus bersuci dulu biar ilmunya tuh gampang masuknya. Oke anak-anak, oke dipraktekkan ya anak-anak cara wudhunya biar benar, dan usahakan setiap kali mau belajar, mau ngapain aja ya kita usahakan wudhunya jangan terputus ya. Batal wudhu lagi, batal wudhu lah, khususnya mau belajar, apalagi mau sholat ya harus ya itu anak-anak. Oke. Nah, sekian dari kakak pembahasan kita minggu ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.